Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks diskusi. Yang mana teks diskusi itu berasal dari diskusi ya. Diskusi atau kalau kita sering sebut menyamakan pendapat. Ya, artinya itu menyamakan pendapat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks diskusi, di sini saya akan menyarankan kalian untuk menerapkan 3M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua menjauhi keramaian, yang ketiga menjaga jarak ya ketika kita dekat-dekat sama orang yang tidak kita kenal. Nah, langsung ya kita bahas teks diskusi. Teks diskusi itu adalah teks yang membuat pendapat yang berbeda dalam satu hal, yang membuat atau yang sehingga para pendapat yang berlawanan itu akan membahas suatu topik yang sama. Jadi intinya teks diskusi itu adalah teks yang isinya itu berisi tentang pendapat-pendapat yang membahas satu hal, tapi isinya itu pro dengan kontra, berbeda. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan masing-masing punya alasan. Dan itu akan didiskusikan, dicari pendapat yang paling efektif. Itu ya kalau diskusi ya, kurang lebihnya. Dan untuk teks diskusi juga. Nah, di dalam teks diskusi itu ada 3 struktur ya, 3 bagian yang menjadi struktur dari teks diskusi. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu isi, yang ketiga itu simpulan. Jadi begini, dalam teks diskusi itu yang pertama pada bagian pendahuluan itu berisikan tentang pernyataan-pernyataan yang membatasi topik itu. Jadi kita mau misal tentang kebersihan, jadi kita misalnya dibatasi misalnya di SMP 1 Indralaya Selatan, OSIS akan mengadakan pembersihan pada hari Sabtu. Nah, itu sudah dibatasi pernyataan itu. Nah, di pernyataan itu dan nanti setelah pernyataan ada alasan atau latar belakang. Yang poin kedua dari pendahuluan itu latar belakang mengapa terjadinya diskusi itu, mengapa ada pernyataan itu. Misalnya tadi kan tentang membahas kebersihan di sekolah kan. Nah, mengapa alasannya? Alasannya karena di sekolah itu kotor misalnya. Sudah berapa minggu libur, jadi untuk membuat sekolah jadi lebih bersih, kita melakukan atau OSIS melakukan kegiatan bersih bersama pada hari Sabtu atau pembersihan. Nah, setelah itu ada yang ketiga pada pendahuluan itu ada pendapat. Jadi misalnya ada pendapat yang setuju, ada pendapat yang tidak setuju, itu dimasukkan juga. Itu di pendahuluan. Yang kedua bagian isi. Bagian isi itu berisikan tentang misalnya pendapat antara pro dan kontranya. Jadi lebih kepada pro dan kontranya. Jadi misalnya ada pendapat mengapa tidak melakukan penghijauan dulu daripada pembersihan, misalnya begitu, atau pembersihan dulu baru penghijauan. Ada alasan masing-masing kan itu kan. Jadi dibahas di situ. Nah, juga di dalam isi itu akan berisi tentang berisikan tentang bahasa yang persuasif, mempengaruhi atau mengajak. Jadi intinya saat kita menyampaikan, misalnya kita menyampaikan bahwasanya kita setuju dengan ini, tapi dalam penyebutan kata, pemilihan kata itu harus sistemnya itu mengajak, persuasif, mempengaruhi orang untuk ikut dengan pendapat kita. Kita minta akui bahwasanya pendapat kita itu benar. Tuh. Yang kedua itu di dalam isi teks diskusi itu ada yang namanya kohesi. Kohesi itu seperti ini ya. Kohesi itu banyak.
Bisa konjungsi, bisa kata rujukan, bisa kata ganti, bisa juga kata-kata lainnya ya. Jadi misalnya kohesi itu banyak sih. Misalnya ada kohesi waktu, konjungsi waktu. Misalnya kohesi waktu itu di dalam kalimatnya, misal di antar kalimat ini nih, kalau kohesi itu di antar kalimat, bisa juga di antar paragraf ya. Misalnya setelah waktu itu, koma, saya ini misalnya itu. Atau misalnya kata seperti itu termasuk kohesi. Tetapi sebab, akibat, setelah itu, selanjutnya, terus, itu termasuk dalam kohesi. Nah, setelah itu akan menggambarkan bahwasanya bukan menggambarkan sih, menggambarkan posisi. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat, kita harus hubungkan dulu dengan pendapat orang lain. Kita akan hubungkan dulu dengan yang sebelumnya ya. Jadi misalnya kita tanggapi pendapat orang lain misalnya. Kita isi pendapat yang baru. Ya kan, pendapat baru dan pendapat yang ini kan harus satu, harus ini ya. Harus harus terhubung, harus adu, harus tepat. Jadi tidak mungkin tidak ada kata hubungnya. Jadi misalnya dan pendapat ini, misalnya pendapat A mengatakan ini, lalu pendapat B, nah itu kata kohesi, lalu itu yang termasuk kohesi. Itu contohnya. Dan ketiga itu simpulan. Di sini di dalam simpulan ini akan berisikan ya sama seperti dulu tadi, simpulan argumen dari kedua pihak disimpulkan. Jadi misalnya pihak pro, pihak yang setuju, itu akan dibahas sana pada simpulan. Yang pihak kontra akan dibahas juga. Dari kedua pendapat pro kontra tadi, simpulan dari pro dan kontra tadi, akan dicari pendapat yang paling efektif ya. Jadi dicari pendapat yang paling efektif. Nah, setelah itu di dalam simpulan juga akan ada sudut pandang, argumen, pendapat dari yang tadi. Jadi di sini sudut pandangnya beda-beda dalam itu. Nanti disampaikan di saat di simpulan. Saat kita nulis teks diskusi, disimpulkan bahwasanya pendapat ini, pendapat ini misalnya. Setelah itu kan jadi dari kedua pendapat ini kita dapat menyimpulkan pendapat si A adalah pendapat yang paling efektif. Nah, mengapa? Karena kalau kita pandang dari segi ini, misalnya begitu. Jadi dia tuh di sudut pandangnya supaya pernyataan itu jelas dan tepat. Nah, setelah jadi di dalam struktur diskusi itu ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua itu ada isi, yang ketiga itu ada simpulan. Nah, di dalam saat kita menelaah teks ini ya, dalam teks diskusi itu ada hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama audiensi. Jadi apakah yang kita tulis, apa yang kita lisankan itu mudah atau mempengaruhi pembaca. Jadi yang kita tulis, pendapat kita tuh harus harus mempengaruhi kalau bisa. Nah, yang kedua gagasan. Jadi di dalam teks diskusi itu jadi perhatian terhadap gagasannya. Disampaikan dengan dalam teks itu pasti menyampaikan gagasan, menjelaskan gagasan. Gagasannya apa gitu. Pendapatnya apa. Yang ketiga, dalam teks deskripsi itu ada yang namanya itu sarana persuasif. Jadi di sini maksudnya adalah menggambarkan posisi antara posisi penulis. Jadi misalnya penulis itu pro atau kontra. Jadi digambarkan di dalam sarana persuasif. Yang ketiga itu ada kosakata. Apa kosakata kita ini sudah tepat, sudah benar, sudah nyambung dengan topik, sudah benar dengan hal yang kita bahas. Nah, setelah kosakata, yang terakhir tadi yang sama seperti bagian ini tadi, bagian
struktur tadi yang ketiga yaitu simpulan berisikan tentang kohesi ya. Di sini juga kita perhatikan kohesi. Kohesi itu banyak ya. Kohesi itu ada kohesi waktu, ada kohesi saat, ada kohesi tujuan, ada kohesi konsesif, ada kohesi pemiripan, ada kohesi akibat, sebab, ada juga kohesi cara, harapan, kekecualian, dan lain-lain. Jadi kalau kita bahas satu-satu itu akan sangat panjang. Mungkin bisa dibaca di buku atau juga dibaca di link internet tentang kohesi untuk lebih lanjutnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.